Banyak dari kita yang menanyakan pertanyaan ini. Apa sih alasan pemerintah ngotot untuk melanjutkan proyek geothermal ini? Dan apa sih alasan masyarakat menolak geothermal ini? Ini dua pertanyaan yang dua-duanya butuh jawaban pasti gitu ya. Butuh jawaban kejelasan gitu ya. Kenapa pemerintah begitu ngotot untuk melanjutkan proyek geothermal ini? Dan kenapa juga pihak yang menolak ini ngotot dengan statement mereka untuk menolak geothermal? Ini yang harus kalian tahu tentang jawaban-jawabannya. Pemerintah tentunya mereka memiliki visi dan tujuan bahwa ingin membuat kemajuan yang makin masif. Tentunya pemerintah juga memiliki kalkulasi kenapa mereka harus memaksakan geothermal ini. Seperti yang disampaikan di media-media oleh bupati contohnya atau pemerintah. Dengan geothermal ini terwujud atau berhasil digunakan atau dimanfaatkan, akan ada banyak cost atau dari dana daerah yang akan dialihkan untuk ke kepentingan yang lain. Itu yang menjadi tujuan, dan ini tujuan yang mulia, dan ini mereka membicarakan tentang masa depan. Mereka ingin mempercepat perubahan itu terjadi. Tetapi di sisi lain yang menolak itu, mereka melihat bahwa ada semacam problem yang sangat besar di situ. Apa saja yang menjadi problem? Kenapa ada pihak yang menolak tujuan yang mulia ini? Tentu yang pertama dan terutama menurut saya adalah ini soal trust. Jadi di mana-mana pemerintahan di Indonesia ini sudah tidak ada yang betul-betul 100% percaya. Dan bahkan problem utama pemerintah saat ini adalah mengenai trust issue. Jadi ini soal kepercayaan. Ketika pemerintah tidak dipercayai karena berbagai tontonan politik yang kita tahu bahwa politik kita di Indonesia itu kadang-kadang janjinya doang yang manis tetapi kenyataannya pahit ya. Itulah alasannya kemudian terakumulasi dalam benak masyarakat bahwa ini adalah trik manipulatif pemerintah. Yaitu makanya masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk resistensi terhadap program pemerintah. Apalagi mengenai proyek geothermal ini teman-teman, sudah ada yang gagal dan itu memberikan impact negatif untuk masyarakat sekitar, alam dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di media-media bahwa proses menuju proyek itu akan direalisasikan, mencurigai ada beberapa proses yang tidak sesuai atau ada proses yang tidak dilewati. Dan di samping itu juga masyarakat melihat bahwa ada orang yang akan menjadi korban dari proyek ini. Manusia, ya kesehatan manusia, budayanya gitu ya. Kemudian alam tentunya. Itulah yang kemudian cita-cita indah, luhur, dan mulia dari pemerintah ini harus tersendat. Jadi teman-teman, tidak semua bahwa program pemerintah itu menjerumuskan masyarakat itu sendiri ke dalam kehancuran. Tidak semua. Dan tetapi bahwa melihat historis dan melihat bagaimana perpolitikan di Indonesia, bagaimana pemerintah memperlakukan setiap janji-janjinya itu tidak ditepati dan bahkan cenderung masa bodoh, dan bahkan apa yang mereka lakukan ketika itu gagal, mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Itu yang membuat masyarakat menjadi geram dan mereka tidak percaya lagi dengan pemerintah. Jadi pada intinya bahwa apa pemerintah begitu sangat mengusahakan ini, pertama mereka memikirkan perubahan masif. Kemudian mereka melihat bahwa akan ada pemotongan pengeluaran apabila geothermal ini benar. Jadi itu yang menjadi pertimbangan pemerintah. Dan tetapi di lain itu bahwa masyarakat yang menolak ini juga memiliki argumen tersendiri dan mereka memiliki alasan-alasan yang gampang dilihat oleh masyarakat. Jadi pada akhirnya teman-teman bahwa kita tetap percaya bahwa pemerintah punya komitmen yang baik, pemerintah punya kemauan untuk membuat kemajuan. Tetapi kita harapkan juga pemerintah kita, khususnya di Manggarai, itu jangan melihat dari satu kacamata saja melihat situasi ini, tetapi dari sisi lain kenapa kemudian masyarakat menolak ini. Oke, sekarang komen di bawah jika kalian setuju ataupun kalian tidak setuju dengan pandangan ini. Silakan komentar di bawah.